Ibadah hari ini kita awali dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, hari ini saya akan membahas dengan satu tema yaitu Yesus adalah jawaban hidupku. Yesus adalah jawaban hidupku. Dan sebagai landasan saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 2 dan 3 yang mengatakan demikian. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara yang kasih, ini rahasia Kristus atau Yesus jawaban hidupku ini dengan iman anak kecil. Kita akan bahas secara indah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sehati akan berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh melalui hari-hari kehidupan kami. Saat ini kami rindu disapa oleh firman-Mu yang hidup. Karena itu kami mohon Bapa, Engkau yang boleh beracara dengan kami, Engkau yang boleh berkata-kata kepada kami. Engkau yang bukan membuka hati pikiran kami. Dan Roh Kudus boleh mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kami yang akan mendengarnya. Dan biarlah Roh Kudus
yang akan mengeterapkan atau menuliskan, mengukirkan kebenaran itu pada loh hati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang sering kali kita dengar dan kita pasti mengaminkan semua. Tapi bagaimana kita bisa mengeterapkan dan mengalami firman ini dalam hidup kita? Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saya akan membahas satu tema. Yesus adalah jawaban untuk hidupku dan masalah-masalah hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dan menyimak bagaimana, dan ini dimulai dengan Tuhan Yesus berdoa sebenarnya, menyampaikan sesuatu dan didengar oleh para murid-muridnya. Dia mengatakan apa? "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Yesus mengungkapkan bersyukur, memuji Bapa, Tuhan langit dan bumi, Sang Pencipta yang adalah Bapa. Satu relasi yang luar biasa. Bapa, Sang Pencipta, Yesus yang menyelamatkan dunia, Tuhan kita. Dan saudara-saudara sekalian, itulah pujian. Dan dia akan menyampaikan satu rahasia relasi ini bagi murid-muridnya, dan yang akan berakibat juga bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup ini. Satu rahasia yaitu relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan ini menjadi kunci relasinya dengan Tuhan Bapa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan karena semuanya itu rahasia untuk menghadapi segala sesuatu itu dalam relasi dengan Bapa tadi. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Rahasia untuk mengalami ini, saudara-saudara sekalian. Kalau saya mencatat, saya merasakan bahwa Injil, berita kesukaan yang disampaikan melalui Yesus Kristus, berita sukacita itu simple, sederhana. Dan Yesus mengatakan apa? Untuk mengalami kuasa, mengalami pemeliharaan, dan Yesus sebagai jawaban tadi adalah dikatakan engkau sembunyikan, Tuhan sembunyikan bagi orang-orang bijak, orang-orang pandai,
orang-orang yang merasa pinter. Loh, menarik, aneh. Tersembunyi bagi orang-orang yang hebat-hebat itu. Siapa yang tidak senang sama orang bijaksana dan orang pinter? Tapi Tuhan mengatakan apa? Tersembunyi bagi orang-orang pinter, orang-orang bijaksana duniawi ini. Tetapi Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Ada terjemahan lain mengatakan anak-anak kecil, balita. Jadi saudara sekalian, sebenarnya kebenaran Tuhan untuk mengalami jawaban dan pergumulan hidup kita ini, itu sederhana, simple, sehingga anak kecil bisa ngerti, orang-orang sederhana bisa menerima dan ngalami. Tapi justru orang-orang yang pinter-pinter ini malah tidak bisa ngerti. Nah saudara-saudara sekalian, banyak masalah hidup yang kita pikir begitu jelimet, begitu sulit, pelik. Gimana bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup ini? Kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah yang berat, ada rasanya kok gak mampu saya mengatasinya. Tapi dikatakan kebenaran itu sederhana. Nah saudara-saudara sekalian, saya mendapat kiriman WA dari teman-teman itu. Satu peristiwa yang menarik WA itu adalah bagaimana merubuhkan atau meruntuhkan cerobong asap yang dari batu, dari bata-bata itu. Kita berpikir bata cerobong asap itu sampai mungkin 25 meter atau 30 meter. Buatnya saja gimana? Sekarang karena kemajuan zaman harus diruntuhkan tanpa rusak. Wah ini bingung ya. Oleh karena itu sampai ahli-ahli mengatakan ya paling-paling kalau ngerjakan ini harusnya paling cepat itu 2 minggu bisa 1 bulan. Enggak tahu caranya bagaimana, mungkin diledakkan macam-macam. Itu pikirannya orang-orang pinter ini. Sehingga dia menghargai untuk meruntuhkan cerobong asap ini. Dia kasih harga 40.000 US dollar. Kalau saya kurs Indonesia, kurs saat ini 14.000, berarti kira-kira sekitar 5,6 miliar rupiah. Angka yang fantastik untuk merontokkan cerobong asap tadi. Dan menariknya, yang ngerjakan itu 4 orang. Ini pekerja Cina katanya. Nah, saya pikir gimana caranya? Tapi menarik, alatnya yang dipakai itu simpel sekali. Dia bawa mobil buntungan. Dia sudah siapkan potongan-potongan pohon itu, batang pohon. Lalu dia bawa juga alat untuk ngebor gitu kira-kira. Dan yang menarik adalah apa yang dilakukan. Itu mulai dibor lubang, terus diganjel pakai batang pohon. Itu tadi. Plak, sudah. Dibor lagi sini, taruh lagi, plak. Plak. Semua. Terus yang menarik apa? Jadi ditopang oleh batang-batang pohon itu. Keliling, tapi yang di dekat jalan itu enggak dibor. Sehingga kelihatan balok-balok yang terus yang menariknya apa? Setelah selesai, lalu apa? Dia ngambil jerigen. Isinya apa? Isinya bensin. Disiram, balok-baloknya itu disiram. Setelah disiram, lalu apa? Mereka siap-siap pergi, dinyalakan dengan korek api. Des lu semua, maka balok-balok yang nopang tadi itu dibakar. Oh, waduh, pinter sekali. Saya pikir, wah hebat juga incaranya ya. Yang jelimet, yang sulit itu ditopang dengan cara yang sangat simpel sekali. Dan saya tunggu ini, bagaimana ini rubuhnya ini. Dan yang menarik saudara-saudara, semua yang pekerjaan 4 orang tadi meninggalkan dan ditunggu. Dan betul saudara, ketika nyala itu tonggak-tonggak tadi itu kebakar hangus. Dan yang menarik sekali, gimana ini caranya? Semua itu runtuh dari bawah ke atas, bruk.
dan tidak menyebarkan nama-nama. Wah, excellent sekali. Waduh. Jadi saudara sekalian, saya dapat pelajaran apa saudara-saudara? Yang pelik, yang sulit malah harganya 40.000 dolar. Itu dikerjakan setengah hari selesai. Jadi dia kerja dari pagi mungkin sampai tengah hari mau menjelang sore. Selesai 40.000 US dollar. Hebat betul ini. Wah. Dan saya belajar apa saudara sekalian? Yang nampaknya sulit sampai harganya 40.000 US dollar tadi. Dikerjakan setengah hari. Waduh. Saya merenungkan hebat sekali ini. Tidak pernah terpikir yang pelik itu diselesaikan begitu simpel, sederhana. Nah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Hal-hal yang banyak masalah hidup yang pelik-pelik ini, itu tersembunyi bagaimana menyelesaikannya. Tersembunyi bagi orang-orang pinter, orang-orang bijaksana. Saya renungkan kadang-kadang, iya itu pasti ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mempersulit. Memang, kalau saya jujur saudara-saudara sekalian, saya cok keminter juga, cok merasa bijaksana. Waduh, saya ditegur. Iya. Padahal penyelesaian masalah-masalah hidup ini kadang-kadang simpel sekali. Sampai orang sederhana pun bisa mengatasi pergumulan hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tertegun. Saya diingatkan, terima kasih Tuhan kau ingatkan saya. Saya sok bijaksana juga sok pinter. Dan memang seringkali saudara-saudara sekalian, kalau kita memberitakan Injil, cara Tuhan menyelesaikan pergumulan hidup kita ini, itu kadang-kadang malah justru para hamba Tuhan, pendeta, teolog itu malah jelimet sulit. Padahal Injil itu sederhana, saudara. Berita kesukaan itu simpel. Sampai anak-anak, orang kecil, dan bahkan orang-orang sederhana itu bisa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya ditegur dan ingatkan. Justru para hamba Tuhan yang seringkali mempersulit yang gampang itu. Dan saya diingatkan, dan cara Yesus mengajar pun simpel, sederhana. Injil itu simpel, sederhana. Kita yang seringkali mempersulit. Nah, saudara yang kekasih, dan bagaimana kalau kita menghadapi masalah kehidupan yang pelik? Kita tahu saudara-saudara sekalian, bahwa hidup itu ketika kita menghadapi kenyataan hidup, ternyata banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Ketika kita berhadapan dengan masalah hidup, ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup, kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, juga dalam rangka pandemi ini juga. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika dihadapkan pada kenyataan hidup, kita kehilangan arah juga, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Yesus memanggil, dikatakan apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus mengundang orang-orang yang letih, lesu, capek. Saudara, contoh, kalau kita harus jujur, ketika kita melalui pandemi, saya kurang lebih 3 bulan lebih, 3,5 bulan lebih, hampir 4 bulan. Saya biasanya orang jalanan, banyak kemana-mana. Saya harus di rumah hampir 4 bulan ini, gimana? Capek loh. Betul nggak? Jujur. Lelah nggak? Jemu nggak? Ya. Dan banyak masalah-masalah hidup saudara sekalian. Tapi saya bersyukur ketika tanggal 30 Juni, oh Tuhan terima kasih. Saya boleh sampai di penghujung bulan Juni. Tanggal 1. Saya boleh masuk bulan Juli. Saya boleh melalui 1 bulan ini. Aduh, terima kasih. Dan saya belajar apa? Untuk melalui kehidupan ini hari demi hari. Dan ternyata lewat. Aduh, terima kasih Tuhan. Walaupun selama 30 hari itu ya letih, capek, bosan juga.
Maka ketika dibuka PSBB-nya agak dibuka, wah orang lari semua, olahraga, wah bersepeda di mana-mana, wah ya gitu loh. Kenapa? Sudah tidak tahan. Letih lesu. Nah saudara-saudara, dalam kenyataan hidup, saya pernah mendampingi orang yang, ibu-ibu yang mendampingi suaminya kena stroke selama bertahun-tahun. Saya tanya, gimana Bu? Saya capek Pak sebenarnya. Saya bosen. Saya harus merawat suamiku, mendampingi. Pak gimana ya Tuhan kok tidak menjawab saya toh? Kok suami saya kok tidak mati-mati toh? Gitu loh. Betul. Kenapa? Dia lelah. Harus menunggu orang-orang sakit. Lalu saya tanya, Ibu kalau doa gimana? Ya, saya tiap hari ya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Kok Tuhan kok enggak jawab saya? Loh, saya nanti dulu. Tuhan itu sudah jawab loh. Enggak Pak, sudah. Lah sampai hari ini Ibu masih kuat ya? Enggak mati. Iya. Kaget. Kenapa? Lah doanya minta kekuatan kok. Tuhan kasih kekuatan. Iya. Kalau gitu doa saya salah. Iya. Tapi pernah enggak Ibu katakan apa? Tuhan angkat beban saya. Saya enggak kuat. Bebannya yang diangkat. Sehingga kita dimampukan nanti kuat. Tapi sebenarnya Ibu dijawab toh. Sampai hari ini masih hidup kuat kok. Iya. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang yang kelelahan dalam hidup ini, saudara-saudara. Menghadapi kehidupan yang sulit. Apalagi setelah pandemi ini, banyak orang-orang kena PHK. Gak tahu gimana nanti. Capek, saudara, hidup ini. Melelahkan. Tapi mau ngaku enggak? Kadang-kadang gua, oh gak apa-apa. Enggak bisa. Itu realita. Maka Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku diundang. Yang letih lesu dalam perjalanan kehidupan ini. Yang letih lesu, saudara. Yang capek ini. Yang kelelahan menghadapi kehidupan. Saudara yang kekasih, lalu yang dipanggil oleh Tuhan dalam realita hidup adalah berbeban berat. Banyak orang mengalami beban dalam hidup, beban yang tidak kelihatan. Kalau beban yang kelihatan jelas kita mikul karung atau apa berat ya. Tapi banyak beban-beban yang kelihatan. Antara lain yang saya melihat, saudara-saudara, ada orang selama hidupnya ini harus memikul kekecewaan, sakit hati. Tapi enggak kuat, saya kuat, enggak kuat. Beban dan makin beban itu makin menindih dengan berat. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, ketika saya hadir, terus saya ingat dan saya ingin mengatakan apa? Bu, saya atau Bapak, ini pensil ini atau pena ini, ballpoint ini, beratnya berapa? Berapa beratnya? Saya sudah ngecek saudara kemarin. Ini beratnya kira-kira 5 gram. Dan kita kalau ditanya berapa beratnya ballpoint ini, kita katakan, oh 5 gram, betul. Tapi ada jawaban yang harus kita adalah, saya bukan jawaban gramnya, tapi berapa lama saudara membawa beban ini, membawa 5 gram ini. Ternyata apa saudara sekalian? Ini kalau saudara pegang sehari, saudara, apa yang terjadi? Ini nggak bisa dilepas. Saudara. Beban ini, 5 gram ini jadi berat sekali. Saudara. Nah, itulah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Yang letih lesu, yang capek, yang punya beban walaupun mungkin 5 gram. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, setahun, 10 tahun, waduh, gak kuat kita. Lalu gimana caranya?
datang pada Yesus. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Minta apa? Yang susahnya apa? Orang bilang pasrah ke, enak aja. Kalau sudah lengket enggak bisa loh, saudara. Kita kadang-kadang dengar cerita ada orang yang sudah naik angkutan kota ataupun naik mobil, tapi masih mikul beban di dalam mobil. Kita guyu, oh bodoh banget. Lah itu kita lakukan seperti itu. Lalu gimana? Satu, datanglah pada Yesus. Yesus mengulurkan tangan, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Cuman persoalannya kadang-kadang kita tidak mau ngaku lelah dan letih lesu dan berbeban berat. Yang harus kita lakukan apa? Ngaku, Tuhan, aku sudah capek, aku sudah lelah, aku berbeban berat walaupun 5 gram ini aku sudah pikul berpuluh-puluh tahun ataupun tahunan. Tuhan, ini beban saya. Lalu apa? Akui, Tuhan, saya minta engkau yang ngambil lah, gitu kira-kira. Tuhan yang ngambil. Nah, Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku mau memberi kelegaan, diambil beban itu. Ini, saudara. Banyak beban dalam hidup kita, saudara-saudara, kalau kita mau jujur. Tapi kadang-kadang kita nggak jujur. Kita nggak mau datang dengan segala keberadaan kita. Kita merasa kuat. Enggak apa-apa, saya bisa. Ya silahkan terus. Tapi Tuhan, simpel toh sebenarnya. Cara Tuhan itu simpel, datang pada Yesus, minta diambil. Lalu diambil, karena kita sebenarnya kalau sudah beban itu tidak bisa nyerahkan. Berserah itu paling gampang diucapkan, tapi paling sulit dilakukan. Dan bahkan kita kalau jujur tidak bisa. Yesus yang mau ngambil. Maka dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, akui dan minta beban-beban yang kita pikul selama hidup ini. Mungkin kita jadi bongkok karena memikul beban-beban kehidupan. Kesulitan, kesukaran, dan yang lebih dalam adalah sakit hati, kekecewaan. Saya lihat, mau terus-terusan. Saudara seumur hidup akan bungkuk dan tidak bisa menghadapi kehidupan ini. Mau terus datang pada Yesus, minta beban pikulan saudara itu diangkat, diambil. Tapi ngaku, Tuhan saya tidak bisa. Saya minta engkau yang ngambil beban itu. Itu cara. Nah, saudara-saudara, seringkali kita ini ayat ini berhenti cuman pada ayat yang ke-28. Saya sudah datang pada Yesus. Saya sudah menghadapi ini. Hati-hati saudara, belum ya. Biasanya cuma berhenti pada ayat 28. Nah, saya akan teruskan saudara. Yang Tuhan Yesus mau supaya kita ngalami rahasianya Tuhan untuk bisa dikatakan Yesus adalah jawaban dari masalah hidup itu. Tuhan Yesus mengatakan apa selanjutnya? Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ketika beban kita sudah diangkat oleh Tuhan dengan datang pada Yesus, lalu apa? Yesus mau meletakkan apa? Kuk. Kuk itu apa toh? Kuk itu kalau bahasa Jawanya itu luku. Alat untuk ngeluku. Biasanya lembu atau kerbau itu dipasangi kuk, luku, atau bahasa Indonesia bajak. Kuk gitu. Ya. Dipasangi kuk. Jadi lembu atau kerbau yang bisa dipakai untuk membajak harus dipasangi kuk itu. Dipasangi luku itu, dipasangi bajak. Dan yang menarik adalah apa? Tuhan Yesus rupa-rupanya kalau kita lihat, Yesus tuh tukang kayu dari Nazaret, saudara. Ya. Dia ahli membuat bajak itu. Dia tahu ukuran lembunya itu apa, pas. Bajak itu persis, tapi dipasang. Apa artinya saudara-saudara? Kuk yang kupasang itu enak. Kuk yang kupasang itu ringan.
Pas. Kalau tadi beban itu Tuhan ambil, Tuhan Yesus memasang ikuk. Cuman mau nggak dipasang ikuk itu? Dipasangi bajak itu, dipasangi luku itu. Artinya apa? Lembu atau kerbau itu kalau dipasang ikuk berarti bisa dikendalikan. Jadi hidup kita ini mestinya mau dipimpin, dikendalikan, diatur, diarahkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan ternyata saudara, saya praktekkan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya mau dipasangi ikuk ini, dipasangi bajak, dipasangi luku Tuhan. Tuhan, kendalikan hidupku, tuntun aku, pimpin aku, supaya aku bisa membajak, istilahnya. Hidupku berguna, hidupku menjadi berkat gitu. Nanti dari hasil bajak itu ditanami dan nanti menghasilkan padi atau gandum yang bagus. Jadi saudara-saudara sekalian, mau nggak dipasang ikuk, pasangi bajak, berarti kita siap juga untuk dikendalikan, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan Yesus. Inilah dikatakan Yesus itu jawaban itu. Setelah ini jawaban, mau nggak kita? Kemudian yang selanjutnya Yesus mengatakan apa? Baru kuk yang kupasang itu enak dan pas. Jadi sekarang orang seringkali berkata tiap keluarga punya salib. Enggak, salib itu penderitaan itu karena kita, tapi kalau karena Kristus itu kuk, itu luku buat bajak. Ya. Jadi saudara-saudara, Yesus lebih lanjut mengatakan apa? Belajarlah kepadaku. Jadi langkah ketiga, setelah datang pada Yesus minta diambil bebannya, siap dipasangi kuk, pasangi luku, pasangi bajak untuk dikendalikan. Yesus mengatakan, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut. Kita mesti belajar dari Yesus. Mau diajari kelemah lembutan Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka apa saudara-saudara? Kerendahan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya ngomong tentang kerendahan hati. Dia lakukan merendahkan diri sampai taat. Sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan dalam kerendahan hati. Belajar kerendahan hati Yesus. Maka dikatakan janjinya apa? Maka engkau akan mendapat kelegaan. Engkau akan mendapatkan ketenangan, shalom untuk mengatasi masalah hidup. Dan saudara-saudara dan saya dimampukan untuk apa? Mengatasi banyak pergumulan dan kesulitan hidup. Saudara, persoalannya sekarang kita ini adalah apa? Ini ayat yang sangat populer. Tapi yang pertama, ajakan Yesus, panggilan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah, akui bahwa saudara lelah. Ada beban-beban apapun, minta Tuhan angkat beban itu. Ambil. Mungkin sudah lama saudara mengalami itu. Yesus yang akan mengangkat beban saudara. Kemudian yang kedua, siapkah kita dipasangi kuk, dipasangi luku, dipasangi bajak. Hidup saya mau dikendalikan oleh Tuhan. Kuk, bajak, luku Tuhan itu pas buat saya. Ringan dan enak. Hidup dipimpin Tuhan itu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita tidak mau dipimpin. Kita sok pinter, sok merasa hebat, sok merasa bisa. Enggak, banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan dalam hidup ini. Tapi saya mau hidup saya ini dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga tadi adalah saya mau belajar Tuhan. Belajar daripadamu yang lemah lembut dan rendah hati. Ini saya Tuhan. Saya kadang-kadang sombong. Saya kadang-kadang kasar. Tapi berilah kelemah lembutanmu. Kerendahan hati Tuhan.
supaya saya makin mengalami dan saya akan hadapi kehidupan ini dengan kelegaan, dengan shalom, ketenangan, damai sejahtera Tuhan. Dan saya bisa akan hadapi. Berapa lama kita tidak tahu lagi nanti kita harus menghadapi pandemi ini. Tapi dengan satu sikap pandangan yang baru. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sudahkah
Mari saudara-saudara kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Firman Tuhan juga boleh menguatkan kami karena Tuhan Yesus memanggil kami yang letih lesu dalam menghadapi pandemi ini. Kami jemu, kami letih lelah. Sampai kapan? Kami datang padamu, Bapa, dalam segala kelelahan kami, keletihan kami dalam hidup ini. Kami datang juga dengan beban-beban berat. Mungkin ada sakit hati, kekecewaan, dan beban-beban yang selama ini kami hadapi yang tidak nampak tetapi membebani kami selama bertahun-tahun bahkan. Mari Tuhan Yesus, kami mau datang dengan segala kerendahan hati. Mari Tuhan, Engkau angkat beban-beban dan kelelahan kami. Kami jujur, kami tidak sanggup sendiri. Karena itu kami membutuhkan tangan Tuhan yang mengangkat beban kami ini, kelelahan kami, supaya kami beroleh kelegaan. Tapi kami bersyukur juga Engkau memberikan jalan bahwa Engkau mau kami memikul kuk, mau memikul bajak atau luku, di mana kami siap mau dikendalikan, dipimpin, dituntun, supaya kami seperti lembu atau kerbau yang menjadi pembajak itu boleh menghasilkan banyak hal. Bahkan kami boleh memuliakan Tuhan. Bapa, kami mau belajar daripadamu Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih. Kami boleh ketenangan, damai, sejahtera. Kami boleh dimampukan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti ini. Tapi dengan kepastian Engkau yang menuntun kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur, kami boleh melalui hari-hari yang kami lalui, minggu, bulan-bulan. Dan terima kasih Engkau boleh tuntun kami. Dan kami yakin tangan yang sama yang menuntun dan memimpin kami akan memampukan kami juga untuk melalui hari depan bersama Yesus. Bapa, kami berdoa pada kesempatan ini juga untuk persiapan-persiapan untuk ibadah onsite. Ketika kami boleh kembali bergereja, bersekutu bersama-sama lagi, Tuhan akan persiapkan semuanya, terutama hati dan pikiran kami. Juga untuk kepemimpinan gerejamu, kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Biarlah kami juga boleh belajar banyak melalui masa-masa diam di rumah. Sehingga ini memberikan inspirasi baru untuk ke depan. Melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, untuk para pemimpin kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pemerintah pusat, daerah, sampai ke pelosok-pelosok, untuk penegak hukum, wakil-wakil rakyat. Biarlah semua dalam masa-masa ini juga boleh mempersiapkan ke depan, memimpin Indonesia ke arah kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk pandemi yang masih ada, di mana ada yang sakit, ada yang harus merawat. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, dan lawatan Tuhan untuk yang sakit di ruang-ruang isolasi, yang merawat, perawat, dan dokter dan rumah sakit. Perlindungan Tuhan, lawatan Tuhan, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka cita. Kami mendukung keluarga Bapak Bobi Suteja, di mana beberapa hari ini Tuhan panggil orang tuanya. Tuhan kuatkan, hiburkan. Bapak juga yang sedang dalam pergumulan hidup, mari Tuhan Yesus boleh melawat
dan mereka juga boleh mengalami kelegaan, ketenangan, shalom Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami mau menyerahkan keluarga kami, anak cucu kami semua, para kekasih kami, gereja Tuhan, dalam lindungan anugerah-Mu, tuntunan Tuhan, dalam menghadapi masa depan ini. Kami bawa perdamaian dunia, Tuhan pimpin para pemimpin negara untuk mengupayakan damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah jawaban dari seluruh pergumulan dan kehidupan kami. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera untuk menjadi saksinya mengalami kuasa Yesus dalam hidup saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.